Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kuasa kebangkitan Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan juga akan menolong, memimpin, menjamah pikiran dan hati kami dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Hari ini kita pembacanya dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru. Ayat yang kelima saya mulai. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa aja? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga dengan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar daripada mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada istilah atau anggapan yang sering kita dengar bahwa sifat manusia adalah bawaan dari lahir. Atau kalimat, dia sih susah berubah, sudah bawaannya seperti itu. Saudara, masalah banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan juga ikut-ikutan percaya dengan anggapan itu. Bila dinasehatin untuk berubah, dia akan berkata, wah itu sih sudah bawaan dari lahir saya, nggak bisa diubah lagi. Sehingga tidak mengindahkan firman Tuhan atau perikop tentang manusia baru yang baru kita baca hari ini. Dengarkan nasihat firman Tuhan hari ini. Dalam suratnya Paulus menuliskan tentang perubahan yang bisa terjadi setelah kita berteologia, maka datanglah tuntutan etis. Setelah kita diajak untuk berpikir, tetapi juga harus bertindak dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu dalam ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga dengan keserakahan. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Saudara, mengapa kita harus mematikan dan meninggalkan perbuatan daging itu, saudara? Ayat 6 berkata, karena semuanya itu akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, atas orang yang tidak taat kepada firman Allah. Peringatan dari Paulus untuk jemaat di Kolose berkata di ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Sama kan? Seperti kita semuanya hidup di dalam dosa. Selanjutnya ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar daripada mulutmu. Saudara, sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, di sini secara progresif, maksud progresif bertingkat-tingkat naik menuju kemajuan. Paulus mau mengajarkan agar kita bukan hanya harus mematikan dan membuang perbuatan daging, tetapi juga harus terus-menerus diperbarui, menyerupai menjadi seperti Kristus di ayat 10. Jadi ketika seorang menjadi Kristen, harus disertai dengan perubahan hidup yang total dalam kepribadiannya. Ciptaan baru meliputi pembaharuan yang terus-menerus diperbaharui. Hal ini membuat seseorang terus bertumbuh dalam anugerah dan pengetahuan, sehingga ia mau diproses mencapai keadaan yang seharusnya, yaitu kemanusiaan menurut gambar Allah. Yang dimaksud manusia baru itu merujuk kepada ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan puncaknya di ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita diharapkan menghidupkan kasih Kristus
yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau boleh disimpulkan, iman yang sejati adalah iman yang harus diekspresikan dalam perbuatan yang nyata. Iman yang aktif, iman yang hidup. Pesan utama dari perikop ini, matikanlah, buanglah keinginan daging, dan kenakanlah manusia baru. Pertanyaannya, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Pertanyaan yang berikut, sifat jelek apa yang belum berubah? Di mana kita masih gagal dan lemah? Berdoalah, minta pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami, bantulah kami, supaya sifat jelek kami buang, dan mengenakan manusia baru yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian.